Pada 15 Juli 1947, Johan Vasmok mengeluarkan ultimatum dan mengatakan bahwa pihak Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian Linggarjati. De gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van de Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulke vrije staat. Amir Syarifuddin melakukan pertemuan dengan Johan Vasmok terkait ultimatum dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda terkait perjanjian Linggarjati. Saya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia menarik pasukannya 10 km. Kami menolak demokrasi ini karena tentara tidak bisa melindungi rakyat Indonesia. Tidak peduli, dan Anda harus tahu bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Anda itu penjajah, karena kami lebih berhak atas negara Indonesia. Kami akan segera melaporkan ini ke PBB. Karena kami lebih berhak atas wilayah Indonesia. Amir Syarifuddin melakukan perundingan dengan perwakilan Belanda, Abdul Qadir, dan Dewan Keamanan PBB. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi di antara Belanda dan Indonesia. Saya berharap kalian tetap bisa berunding kembali agar pertempuran ini tidak terjadi kembali. Kami juga berpikir demikian. Saya mengerti, tapi bukankah kita bisa berunding kembali agar tidak ada korban yang berjatuhan selanjutnya? Saya mewakili pihak Belanda menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana dengan Mr. Amir Syarifuddin sebagai pihak Indonesia, apakah Anda bersedia untuk berunding kembali? Kalau begitu, kita akan melibatkan beberapa negara untuk dalam perjanjian ini. Pihak Indonesia, negara mana yang akan kamu pilih untuk mewakili kamu dalam Komisi 3 ini? Memilih negara Australia sebagai perwakilan kami dalam Komisi 3 negara. Bagaimana dengan pihak Belanda? Kami akan memilih negara Belgia sebagai perwakilan pihak Belanda dalam Komisi 3 negara ini. Baiklah, pihak Indonesia memilih negara Australia dan pihak Belanda memilih negara Belgia. Maka kami akan mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Dengan hormat, sehubung akan dilaksanakannya perundingan Renville, maka kami selaku Dewan Keamanan PBB memohon partisipasinya dari delegasi Dewan sekalian untuk ketersediaannya dalam menghadiri perundingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdul Qadir voor Nederland en Syarifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Renville sehingga dikenal dengan perjanjian Renville. Langsung saja kita mulai perundingan kali ini untuk delegasi 3 negara agar menyampaikan pendapatnya. Kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakannya adresi militer Belanda 1 yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Tanyakan saja kepada Belanda, apakah
Indonesia benar-benar sudah merdeka. Bagaimana menurut Anda, Mr. Abdul? Indonesia masih belum merdeka, lagi pula kita masih di bawah kedudukan oleh Ratu Belanda. Benar, sebaiknya tentara Republik Indonesia ditarik dahulu dari kekuasaan Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Mengapa bisa demikian? Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 45. Sudah, kita di sini untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Benar, sebaiknya kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimana Mr. Amir, apa yang usulan Anda? Kami meminta Belanda harus pergi dan mengakui bahwa seluruh Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah Sumatera, Jogja, Banten, dan sekitarnya. Sepertinya unsur Mr. Paul itu bisa kita diterima. Mr. Amir, sementara Belanda mengakui sebagian wilayah Indonesia, bukankah itu lebih baik daripada terjadi pertumpahan darah terus-menerus? Sepertinya perundingan kali ini sudah menolak jawaban. Kiranya hasil perundingan ini adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia di sebagian Sumatera, Yogyakarta, dan Banten. Yang kedua, tentara Indonesia dipaksa mundur di daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu Abdul Wahid? Alhamdulillah baik, Muhammad Abdul Nasir. Jadi di sini saya hanya ingin membicarakan tentang terkait perundingan Renville. Singkat saja, bagi saya Amir terlalu mudah menerima ultimatum Belanda. Indonesia juga yang akan rugi. Betul, dia terlalu mudah menerima usulan dari Belanda. Saya sangat memahami sikap tegas hal ini. Masyumi juga tidak akan diam dengan upaya yang merugikan Indonesia. Bagaimana pendapatmu Kasman selaku menterinya Amir? Sebaiknya Masyumi segera mundur dari kabinet Arif Syarifuddin. Baiklah, jika begitu sebaiknya kita mensiarkan hal ini kepada masyarakat Indonesia tentang pengunduran Masyumi ini. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perjanjian dengan melancarkan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia yang saat itu di Yogyakarta. Perintah kilat nomor 1, strip BB, strip D, strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Mako. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan untuk menghadapi serangan Belanda.